Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Semoga kalian tetap keadaan sehat ya. Insya Allah kita semua tetap bisa saling mendukung untuk belajar lebih bermakna ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengawali materi di tema 6. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Materi di tema 6 berjudul panas dan perpindahan. Nah, kita akan awali dengan mengenal dan memahami tentang wujud benda dan sifatnya. Kenapa Bu Nunung mengawali materi ini dengan wujud benda dan sifatnya? Supaya nanti kalian akan lebih paham ketika kalian sudah mempelajari bagian panas dan pengaruhnya maupun tentang perpindahan panas. Ya, jadi kita harus pahami dulu tentang wujud benda dan sifatnya. Ayo, masih ingat tidak? Apa saja sih wujud benda? Coba diingat-ingat dulu sebelum Bu Nunung lanjutkan slide-nya. Betul sekali ya, seperti gambar di layar ini juga kalian lihat ada permen, ada donat, ada es krim, ya kan? Nah, ini adalah bagian dari wujud benda. Betul sekali. Wujud benda di alam ini ada 3, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Dan mereka saling melengkapi satu sama lain. Kenapa? Karena Allah menciptakan ketika benda ini dengan wujud dan sifat yang berbeda. Tidak sama. Benda padat tidak sama dengan benda cair. Tentu saja padat juga tidak sama dengan benda gas. Nah, benda ini, wujud benda ini saling melengkapi, dan ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu hal yang unik, tidak perlu untuk dibicarakan tetapi perlu untuk dipahami. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ibu akan awali dengan benda padat. Coba diperhatikan. Nah, ini yang Ibu tunjukkan adalah sifat benda berwujud padat. Coba ditengok di depan kalian, ada nggak benda berwujud padat? Nah, ada pulpen, ada buku, kemudian ada lampu, banyak ya benda wujud padat. Gimana sih Bu ngebedainnya? Oke, kita lihat dulu sifatnya ya. Yang pertama, sifat benda berwujud padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Nah, coba lihat. Bu Nunung kasih gambar di sini ada mangkok, Bu Nunung kasih batu, kasih sendok, kasih benda lainnya. Apakah ketika dimasukkan ke dalam wadah, wujud bendanya berubah tidak? Tentu tidak, bukan? Tetap dia akan seperti itu. Mau kamu masukkan ke dalam ember, juga tetap bentuknya akan sama. Dan tentu saja volumenya tidak akan berubah ya. Ketika kita tidak memberikan gaya atau panas, maka benda itu akan memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jadi, sifat yang pertama dari benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara kita membedakan benda padat atau tidak? Yang kedua, dia memiliki susunan partikel yang rapat. Nah, seperti ini, jadi setiap benda padat itu terdiri dari partikel-partikel yang saling menempel. Nah, karena saling menempel ini, sehingga dia memiliki sifat, bentuk, dan volumenya sulit untuk diubah. Coba misalkan kamu ambil sendok, apakah kita mudah mengubah sendok itu tanpa alat? Tentu tidak, ya kan? Nah, harus ada alat, baru bisa diubah. Misalkan sendoknya dipanasin pakai suhu yang sangat besar gitu ya. Nah, baru bisa berubah. Karena apa? Karena yang kedua tadi, susunan partikelnya rapat sehingga sangat sulit untuk diubah atau dipecah. Ya. Yang ketiga, benda padat juga bisa berubah wujudnya. Nah, contoh es krim. Es krim ini kan benda padat, tapi dia bisa berubah menjadi cair. Tapi tidak semua benda padat bisa berubah secara langsung ya, Nak. Jadi benda padat ini kita bagi juga menjadi 2 ya. Ada padat lunak, ada padat keras. Nah, yang di sini yang dapat berubah wujud biasanya adalah benda padat yang bersifat lunak. Untuk yang bersifat keras ini juga bisa berubah, tetapi butuh waktu yang lebih. Misalkan nih, kayu bisa berubah bentuknya, tapi tidak berubah wujud ya. Nah,
Kayu ini yang bersifat keras ini nanti kita masuk ke dalam bahasan berubah bentuk. Sedangkan kayak misalkan berubah bentuknya bisa lunak. Lunak ini misalkan lilin. Nah, bisa berubah wujudnya, kalau dipanaskan dia akan meleleh, akan menjadi cair dulu kemudian nanti akan memadat. Atau misalkan plastisin, bisa kita ubah-ubah dengan mudah ya. Kita kasih gaya dorong, kita bentuk jadi apapun yang kita mau. Atau misalkan ini tanah liat, nah itu masuk ke dalam benda padat lunak ya. Jadi untuk benda padat hanya punya 3 sifat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap, tidak mengikuti ruang ya. Yang kedua, susunan partikelnya rapat. Yang ketiga, wujud benda dapat berubah untuk benda lunak ya. Oke, sudah paham? Jadi ini bisa berubah apabila mengalami perubahan wujudnya, bisa berubah apabila diberi gaya atau diberi panas. Makanya kita harus belajar dulu tentang sifatnya. Oke, sudah paham belum? Kita lanjutkan ya nak. Oke, kita lanjut pada benda berwujud cair. Siapa yang tadi pagi minum susu? Atau tadi makan nasi goreng menambahkan saus, ya kan? Atau ada yang kemarin bikin apa ya, jus. Nah, atau tadi bunda kamu bikin telur ceplok, pakai benda cair kan? Apa benda cairnya? Minyak, ya kan? Ada juga sih telur ceplok yang nggak pakai minyak cair ya. Kalau digorengnya nggak pakai minyak tapi pakainya teflon yang anti lengket ya. Banyak sekali sirup, ya kan? Banyak air. Nah, itu adalah contoh benda cair. Kenapa disebut benda cair ya Bu? Oke, kita sifatnya dulu kita pahami ya. Nah, yang pertama untuk benda cair ini memiliki volume dan bentuk yang mengikuti wadah. Nah, lihat gambarnya. Bu Nunung punya air di dalam gelas, di dalam mangkok, dan di dalam botol. Kira-kira kalau air yang di dalam gelas ini Bu Nunung masukkan ke dalam mangkok, apakah bentuknya sama dengan gelas? Tentu tidak kan? Volumenya bisa tetap, tapi bentuknya berubah. Atau misalkan yang di botol ini Bu Nunung tuangkan ke dalam gelas. Misal nih, air di botol ini isinya 250 mili. Sedangkan Bu Nunung cuma punya gelas yang bisa menampung 100 mili. Nah, kira-kira volume dan bentuknya berubah nggak nak? Coba dipikirkan, kira-kira berubah nggak ya? Tadi kan air di botolnya 250 mili, sedangkan gelasnya hanya bisa menampung 100 mili. Kira-kira bagaimana ya dengan volume dan bentuknya? Sudah dipikirkan? Ya, betul sekali. Tentu saja bentuknya akan berubah mengikuti wadahnya dan volumenya atau isinya atau airnya itu akan berkurang. Tidak akan lagi 250 mili, tetapi berubah menjadi 100 mili. Kemana Bu? Yang 150-nya hilang ya, tumpah. Nah, ini benda cair. Volume dan bentuknya mengikuti wadah. Tidak selalu tetap, bisa berubah, tergantung peristiwa ya. Oke, yang kedua sama tadi dengan benda padat. Benda cair juga terdiri dari partikel-partikel, tetapi partikelnya tidak seperti benda padat tadi. Kalau benda padat tadi kan partikelnya nempel-nempel gitu ya. Coba Bruno liatin lagi. Nah, seperti ini lihat. Kalau benda padat itu kan nempel-nempel. Kalau benda cair, kalian lihat. Nah, berbeda ya. Benda cair ini partikelnya menyebar atau renggang, tapi bukan menyebar ya, tapi renggang. Nah, ada ruang-ruang kosong. Nah, ruang kosong inilah kita bisa buat percobaan. Kalian boleh kok di rumah coba ya. Kita mau tahu nih benar nggak sih kalau air itu punya ruang kosong. Nah, seperti yang Bu Nunung sampaikan. Nah, di rumah kalian boleh coba siapkan gelas, ya kan? Gelasnya nggak usah yang tinggi, yang kecil aja. Terus kalian isi sama air yang penuh ya, air bening ya. Terus kalian masukkan garam sampai penuh. Nah, garam makanya gelasnya jangan yang besar, yang kecil aja. Supaya garamnya nggak ngabisin ya, buat punya orang tua kalian ya. Boleh garam atau gula. Diisi terus gitu ya. Ternyata dia nggak langsung tumpah airnya.
Kenapa tidak langsung tumpah? Karena gula ini adalah benda padat yang mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dalam partikel benda cair. Terus coba deh kalian isi terus. Nah, ternyata nanti kalau sudah sama-sama penuh baru dia akan tumpah airnya. Artinya apa? Harusnya kan kalau kita isi gula atau garam dia langsung tumpah kan? Tadi kan airnya udah penuh. Ternyata tidak, karena tadi ada partikel-partikel yang kosong ya, ada ruang-ruang kosong yang diisi oleh benda padat. Oke, yang ketiga, permukaan air selalu tenang dalam keadaan diam. Contohnya nih, ibu nyimpan air di baskom ya. Nah ini tidak mungkin airnya tumpah-tumpah atau berubah bentuknya gitu ya. Gambaran permukaan datarnya pasti akan tenang. Pernah lihat danau? Atau pernah lihat laut ya? Ketika tidak ada ombak, pasti tenang. Nah, itu adalah sifat benda cair, selalu tenang. Dan ini biasanya dimanfaatkan oleh ahli bangunan atau arsitek. Ketika mereka memasang keramik, nah, mereka biasanya menggunakan alat untuk mengetahui kedataran supaya keramiknya rata, supaya rumah kalian tidak miring gitu ya, keramiknya tidak miring sebelah lantainya gitu. Biasanya mereka menggunakan water vase. Nah, mereka memanfaatkan sifat dari benda cair ini yang selalu tenang ketika berada diam. Jadi ketika water vase itu dipasang, ketika posisinya sudah tenang, nah berarti keramiknya sudah rata ya. Jadi sifat cair juga bisa dimanfaatkan sifatnya ya. Oke, yang keempat, benda cair akan mengalir dari atas ke bawah. Kenapa? Karena tadi partikelnya renggang. Kalau benda padat tidak bisa mengalir karena memang partikelnya rapat. Maka ketika kita jatuh, ini bahkan jatuh gitu ya. Beda dengan benda cair. Kalau benda cair seperti ini, lihat. Ketika seseorang menuangkan susu, maka dia akan mengalir dari atas ke bawah. Jadi sifat benda cair mengalir dari atas ke bawah. Bu, bisa nggak sih Bu dari bawah ke atas? Misalkan nih, ada orang tinggalnya di gunung, sedangkan sumber airnya di bawah. Kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi pakai alat ya, alat pompa. Itu menarik sebenarnya, ya. Nah, jadi sifat benda cair itu akan selalu mengalir dari atas ke bawah. Oke, kita lanjut. Dapat melarutkan benda seperti gula, garam, dan lainnya. Nah, yang kemarin seperti Bu Nunung pernah bilang juga ya, es batu itu bisa larut di dalam air yang panas, lebih cepat dibandingkan dengan air yang biasa. Atau ketika kalian membuat teh manis, nah, ketika kalian membuat teh manis, tentu saja akan lebih baik apabila kalian menggunakan air panas. Kenapa? Karena air panas itu memiliki ruang kosong yang lebih banyak sehingga ketika benda padat dimasukkan, dia akan lebih mudah untuk terlarut. Ya, dan rasanya akan lebih nikmat. Coba kalau kalian buat teh manis, yang satu airnya dingin, yang satu airnya biasa, yang satu air panas. Dan waktu untuk melarutkannya pun akan lebih cepat ketika kalian menggunakan air panas ya. Dan rasanya pasti yang panas lebih nikmat. Boleh dicoba ya. Yang pakai air dingin pasti lama banget ya, karena memang dia lebih rapat partikelnya. Beda dan terjadi perbedaan suhu yang terlalu jauh gitu ya. Sangat sulit gitu, beda dengan air panas. Nah, yang terakhir, sifat benda cair ini dapat diserap oleh benda padat lunak. Nah, di sini kamu nggak bisa nih pakai plastik gitu ya. Percobaannya pakai plastik. Bu, saya mau percobaan air perjalanan pakai plastik. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena plastik itu benda padat keras. Kita bisa pakai tisu ya. Nah, tisu seperti ini dibuat seperti jembatan ya. Terus kalian kasih berapa gelas gitu ya, pakai pewarna supaya mengetahui betul nggak sih tisu ini menyerap. Nah, seperti ini. Ini namanya jembatan warna. Dan ini juga menarik untuk kalian coba di rumah ya. Nah, di bawah Bu Nung kasih contoh benda cair ya, beberapa benda cair. Ada jus, ada susu, ada minyak, ada ember berisi air, mungkin di dalam dikasih sabun ya. Jadi sudah paham ya, ada 6 sifat benda cair. Volume dan bentuk mengikuti wadah,
partikelnya renggang, permukaan air selalu tenang dalam keadaan diam, benda cair mengalir dari atas ke bawah, kemudian dapat melarutkan benda seperti gula dan garam, dan bisa diserap oleh benda padat lunak. Ya, sampai sini sudah paham ya? Nanti kalau sudah selesai boleh dicoba ya. Oke, Ibu akan bahas satu lagi adalah gas. Gas tadi kita awali sama-sama ya, volume dan bentuk ya. Nah, sama dengan benda cair, untuk benda gas juga, benda berwujud gas memiliki bentuk dan volume yang mengikuti wadah. Nah, di sini Bunung punya gambar beberapa balon ya. Volumenya akan berbeda. Bisa jadi volumenya sama, tetapi bentuknya berbeda, tergantung wadahnya. Ada yang bulat, ada yang panjang, ya kan, ada yang bentuknya seperti itu, macam-macam ya, seperti sate gitu. Nah, itu tergantung wadahnya. Kemudian partikelnya menyebar ke segala arah. Ini yang menyebabkan ketika kita meniup balon, balonnya membesar karena partikelnya menekan ke dinding balon ya. Nah, sifat ini juga menyebabkan ketika kita menyemprotkan parfum atau misalkan kalian buang gas gitu ya. Pernah kan buang gas gitu ya? Terus kalian tuh di sekolah misalkan di kelas pura-pura gitu diem gitu terus buang gas gitu. Kenapa Bu Guru yang di depan bisa mencium? Karena memang sifat benda gas itu partikelnya menyebar ke segala arah dan memenuhi ruang ya. Nah, itu menyebabkan benda gas itu nggak bisa disembunyikan ya. Ketika kalian buang gas, jadi jangan di dalam ruangan, apalagi ruangan yang tertutup. Keluar minta izin ya. Jangan juga di kamar kalian ya, nanti kamarnya bau ya. Nah, jangan berbagi racun, jangan berbagi bau tapi berbagi wangi ya. Atau kalian misalkan nyemprotin parfum gitu kan, bisa kecium kemana-mana karena memang benda gas itu menyebar ke segala arah ya. 3 sifat benda gas ini, bentuk dan volume mengikuti wadah, menyebar ke segala arah, partikel menyebar ke segala arah. Kemudian dapat memuai jika dipanaskan. Nah, pernah lihat kan? Pernah tiup balon? Terus kalian tiup gitu ya. Gasnya makin banyak, gasnya makin menekan kulit balon, terus menekan kulit balonnya, dinding balonnya jadi makin tipis gitu ya. Dan kelamaan apa yang terjadi? Kalian sudah mengeluarkan energi yang banyak gitu ya, gas di dalam tubuh kalian banyak. Yang terjadi adalah betul, balonnya akan buar gitu ya, akan meledak. Atau juga ini tabung gas gitu kan. Ibu kalian nih kalau masak gitu ya, atau pergi-pergian lupa gitu, tabung gasnya nggak dicabut, terus tiba-tiba ada percikan api gitu, terus gasnya keluar. Nah, karena ada gas yang keluar maka terjadi percikan api dan gasnya bisa meledak. Hati-hati ya. Jadi biasakan sebelum pergi kemanapun, yang pertama matikan dulu saluran listrik ya, yang kira-kira berbahaya. Kemudian kalau kulkas nggak usah dicabut juga nggak apa-apa sebenarnya ya, karena lebih aman. Kemudian kalau gas dicabut ya, kalau pergi-pergian. Terus Bunung kasih edukasi sedikit, ketika di rumah kalian terjadi konsleting gitu ya, atau misalkan ada gas yang keluar, itu jangan pernah kalian menghidupkan listrik ya, karena akan memacu atau menyebabkan si gasnya itu terpatri, karena kan ada panas gitu ya, sehingga akan menyebabkan ledakan. Jadi kalau misalkan ada bau-bau gas yang keluar malam-malam gitu kan, kalian pakai senter aja, terus langsung gasnya itu ditutup pakai kain yang basah gitu ya, supaya karena nggak boleh disiram pakai air ya. Kalau ada gas meledak itu atau kompor kalian keluar api, itu jangan pakai air, itu akan menambah apinya makin besar. Kalian ambil kain yang tebal, terus kalian masukkan ke dalam kain itu ke dalam air, terus kalian langsung tutupin kompornya atau gasnya, itu lebih aman ya. Terus kalian segera keluar ya. Oke. Kemudian sifat gas yang terakhir, balon udara. Pernah lihat balon udara atau kalian pernah naik balon udara? Ya, seperti ini ya. Pasti di bagian atas itu ada tungku api ya. Nah,
tungku api ini fungsinya untuk apa, Bu Nunung? Tentu saja secara ilmiah tungku api ini berfungsi untuk menghangatkan udara yang ada di dalam balon. Pernah lihat kan? Kalau lebaran mungkin ada di daerah kalian yang suka buat balon orang-orang ya, terus pakai api gitu ya, atau pakai petasan atau apa gitu. Nah itu fungsinya sebenarnya adalah untuk menaikkan suhu di dalam balon atau lampion gitu kan. Bisa terbang karena adanya suhu panas yang ada di dalam balon yang terkungkung atau terpakum di dalamnya, sehingga dia semakin berat dan dia bisa menaikkan benda yang ada di bawahnya. Seperti ini ya, balonnya bisa naik. Nah nanti kalau kata mau turun, biasanya suhunya itu kita turunkan supaya dia kembali ke darat. Nah ini adalah gas itu bisa mengembang ketika dipanaskan dan bisa menyusut ketika didinginkan ya. Nah atau misalkan kalian pernah gak tiup balon buat ulang tahun gitu kan, terus kalian tempel-tempel gitu, kok setelah 2 hari balonnya mengecil ya. Nah ini menunjukkan bahwa sifat balon itu bisa menyusut ketika udara dingin dan mengembang atau memuai ketika udara panas. Oke? Sampai sini sudah paham ya, insya Allah ya. Bu Nunung sudah panjang kali lebar ya menjelaskannya. Oke, nah sekarang waktunya kita untuk challenge. Bu Nunung bilangnya time for challenge ya, supaya kalian gak terlalu tegang. Sebenarnya tugas sih gitu ya, tapi ini Bu Nunung kasih nama aja time for challenge ya, men-challenge diri kalian. Nah gimana caranya? Silakan dibaca. Silakan kalian buat percobaan dari salah satu sifat wujud benda, boleh benda padat, cair, atau gas. Salah satu aja, jadi kalian hanya membuat satu percobaan. Percobaannya di mana Bu Nunung? Boleh yang dari tadi sudah Bu Nunung sampaikan, atau kalian boleh mencari ide-ide lain di Google, di buku-buku percobaan sains atau lain-lainnya ya. Boleh kalian berkoordinasi sama orang tua kalian atau kakak kalian ya. Mau bikin challenge gitu ya yang menyenangkan, karena sains itu harus fun ya, sains is fun gitu kan, harus bahagia. Kemudian saat percobaan jangan lupa untuk dipoto ya tahapan-tahapannya. Kemudian silakan kalian satukan foto-foto tadi, boleh pakai aplikasi kan banyak ya, bisa pakai VR atau macam-macam kan, kalian lebih kreatif ya dari Bu Nunung ya. Silakan nanti foto-fotonya boleh kalian kreasikan. Boleh dikasih tata kata, boleh, is okay buat Bu Nunung. Bu Nunung lebih suka kalau kalian kreatif ya. Kemudian kalian kirimkan challenge-nya itu, batasnya itu sampai hari Selasa minggu depan ya. Jadi kalian bisa kirim lewat WA Bu Nunung dan kalian bisa melakukan ini dengan orang tua kalian. Jika percobaannya membutuhkan bantuan orang dewasa, tolong jangan dilakukan sendiri, tapi minta bantuan sama ayah atau bunda kalian atau kakak kalian ya. Yang menggunakan api atau menggunakan sesuatu yang berbahaya, tolong minta bantuan. Bu Nunung tidak bertanggung jawab ya. Oke. Nah kalau sudah, nanti kirim ke WA Bu Nunung, nanti Bu Nunung akan pilih yang terbaik untuk menjadi pemenangnya. Nanti Bu Nunung akan umumkan juga pemenangnya ya. Oke, terima kasih. Nah di sini Bu Nunung kasih contoh ini contoh ya. Kalian pasti lebih kreatif dari yang Bu Nunung kasih. Ini contoh laporan foto praktek membuat jembatan warna. Tapi kalian bisa lebih kreatif lagi dari ini. Bu Nunung percaya kalian adalah anak-anak hebat ya. Oke? Jadi tidak ada soal latihan, hanya ada challenge dan kalian bisa buat. Nanti kita akan masuk ke materi berikutnya tentang perpindahan panas ya. Jadi dibaca dulu buku tema 6-nya tentang perpindahan panas, tentang konduksi, konveksi, dan radiasi supaya lebih paham. Oke, anak-anak hebat, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mendengarkan Bu Nunung menjelaskan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa sampaikan salam Bu Nunung untuk orang tua kalian dan tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol, kurangi beraktivitas di luar rumah ya. Assalamualaikum.